warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, al-hujjaj, para haji wal asatir, para guru, para dosen, doktor, profesor, pengurus Masjid Taqarrub, bener ya Taqarrub, Masjid At-Taqarrub, beserta jamaah sholat subuh yang dilanjutkan dengan kajian sholat subuh. Pada sholat subuh kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga rangkaian ibadah kita mulai kita dibangunkan, diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah makruh, ibadah wajib, ibadah fardu, atau ibadah nawafil, ibadah tatawwu, ibadah sunnah. Semoga semuanya di pagi hari ini khususnya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini bisa menambah catatan deretan amal baik kita di hadapan Allah. Kehidupan yang kekal, yang tidak ada lagi hitungan jari, yang tidak ada lagi bilangan yang membatasi, yaitu kehidupan ketika kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak dulu potongan di KPKP ini calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Terus itu si Allah ini buatan apa ini? Campur sedikit bahasa Jawa, buatan apa? Man salaka tariqan yaltamis fihi al-ilm syahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa kehidupannya senantiasa diselimuti dengan niatan-niatan baik, salah satu niatan baik itu adalah menuntut ilmu seperti pagi hari ini. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buaya seorang ibu. Jenengan Bapak Ibu dulu dalam kandungan itu sudah diberikan pendidikan oleh orang tua kita yang dalam pendidikan, dalam ilmu pendidikan namanya pranatal, pendidikan pranatal. Oleh sebagian mereka orang-orang yang beriman, di saat ngandung metriko dibacakan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sing iso maca Al-Qur'an, masih ditaktik atau bahasa mriki niku rada grodal gradul lho. Grodal bisa grodal gradul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Maten-maten
Tidak apa. Yang lancar ya baca lancar mawon, nggak usah digai-gai. Wong lancar kok digai-gai gak iso. Begitu pula sebaliknya sing iso ya ojo digai-gai. Kadang-kadang ada ngomong lagi, zaman-zaman sekarang itu zaman-zaman pencitraan. Aslinya ya gak iso ngaji tapi koyang-koyang ngomong. Kopi ayo tipu-tipu tiro didik ngono. Rada di miring banget. Cek kaya wong yes tadi Pak. Itu kan zamannya zaman pencitraan saat ini. Makanya telepon di mawon usung selfie. Saat ini yang lagi viral itu ibu-ibu pakai jilbab yang kemudian ada sunroofnya itu foto-foto gini loh. Gini, benar Pak? Iya. Di sini nggak ada nih. Alhamdulillah pengajiannya luar biasa di sini. Ada yang memasyarakatnya luar biasa. Di sebagian tempat yang lain kemarin saya ngisi di Rukun Mejoyo. Berikut kemudian saya ada di Sambikar Surabaya kemarin itu. Dan sekarang ada di sini. Bapak Ibu, alhamdulillah kita semuanya nih diberikan kesehatan, keselamatan. Kesehatan dan keselamatan itu bareng dengan hidayah Allah itu luar biasa. Karena banyak di antara mereka Bapak Ibu yang saat ini saja kamar mati ini tapi gak bisa melakoni. Sikirin kau mabuk kayak dicacang beton esok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepingin melangkah kaki, tapi nek krungu suara anda termokah mriko durung ada mus numpuk. Durung ada nih sebelum hayya 'alas shalah. Indonesia, Masya Allah, dengan Allah, Allah. Lu tadi kau berdirasa nih, kalau mana ya, semua kaya kamu. Bapak hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hati niku kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Suara hati ini senantiasa mengajak kepada kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Melakukan kegiatan di pagi hari seperti ini Bapak Ibu, ini susah atau mudah? Susah ya? Ini kegiatan yang susah. Kenapa ini menjadi mudah? Karena jenengan terbiasa. Karena jenengan terbiasa sehingga ini menjadi mudah. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, bangun di pagi hari kemudian dilanjutkan dengan kajian subuh seperti ini, itu beratnya luar biasa. Andai kan tidak berat, yakin setiap subuh seperti rasanya Idul Fitri dan Idul Adha. Panjenengan lihat di mana-mana. Kalau sudah saatnya Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 3 itu sudah bangun semuanya. Emaknya, Pak, bangun Pak. Jadi bapak itu kan mandi. Sudah bangun dari tadi ini. Apanya yang bangun Pak? Bapaknya. Sudah bangun. Begitu pula sebaliknya, ketika bapaknya bangun duluan, istrinya dibangunkan. Umi, mama, ibu, tuh dengar tuh takbir bersahutan. Yuk kita ke masjid, ke musola, ke langgar, ke surau. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kalau hari raya tiba. Coba kalau misalkan suasana hari raya itu setiap hari, duhur memunculkan suasana hari raya, asar memunculkan suasana hari raya, maghrib memunculkan suasana hari raya. Kira-kira hampir setiap waktu sholat tiba, aku dengan kata mungkin bisa jadi jalan raya ini tutup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup semuanya. Di mana-mana masjid tutup dan jalan-jalan sepi. Luar biasa aja. Jangan kepingin Indonesia seperti itu. Kepingin dia?
Syaratnya presidennya harus dari orang-orang takabur. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kita semuanya Bapak Ibu, ketika dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga, barang siapa menuntut ilmu, maka baginya akan dipermudah jalan menuju surga Allah Subhanahu. Satu kali jenengan menuntut ilmu seperti ini, jenengan dapat satu tiket untuk masuk ke dalam surga. Kalau kegiatan ini dilakukan hampir setiap minggu, berarti setiap minggu jenengan dapatkan tiket masuk. Kasihkan tiket itu kepada anak jenengan. Nak, kamu gak tahu tani ini tak kayak tiket. Ibu ini gak ikut kajian hari ini, Bu, ini Bu ada tiket. Bapaknya gak ikut, Pak ini Pak ada kajian tiket. Bapaknya semuanya ikut begini. Bapaknya ikut begini sekarang kajian ini. Alhamdulillah. Sama Pak Bu kita kok. Jangan ditanya kok ketawa. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu mengingatkan kepada manusia dengan berbagai macam sebutannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, manusia ya seperti kita-kita ini. Tetapi ketika Allah menyebutkan manusia di dalam Al-Qur'an itu dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam penyebutan. Setiap penyebutan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abdullah misalkan dalam surat yang ada dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun misalkan. Yang kata-kata ya'budun itu kata dasarnya kan abdul, yang artinya adalah seorang hamba. Seperti halnya peristiwa di bulan kemarin. Ada peristiwa besar di bulan kemarin Bapak Ibu, yang peristiwa itu disebut peristiwa Isra Mi'raj. Yang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kebiasaan orang Arab Bapak Ibu. Jadi orang Arab itu biasa kalau dalam kondisi kaget atau terkejut atau takjub, dalam bahasa Jawanya gawok, itu spontan mengeluarkan kalimat subhanallah. Jadi kalau terkejut Bapak Ibu, subhanallah. Kalau terpikir apakah juga sama? Teman jenengan sama Pak, saya juga kalau terkejut baca subhanallah. Tapi di tempat saya tidak Bapak Ibu. Terkejut mau jarang. Nah, di sini tidak ya? Tidak, alhamdulillah. Ini di tempat saya kadang-kadang duduk jarang nih, dia jarang. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sebuah kebiasaan sebenarnya. Jadi ketika kemudian ada sesuatu yang membuat kita terkejut, subhanallah. Nah, peristiwa ini salah satunya adalah diangkatnya, diperjalankannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang namanya diperjalankan Bapak Ibu, yang namanya diperjalankan itu kadang-kadang tidak masuk nalar logika manusia, tidak logik sama sekali. Karena diperjalankan sepertinya begini Bapak Ibu. Misalkan ada pengumuman siapa yang punya anak dengan ciri-ciri rambut panjang, kemudian warna kulit putih, berbaju pink, sedang ada di atas kubah masjid. Kira-kira umurnya 2 tahun. Jangan kaget apa tidak Bapak Ibu? Kaget, subhanallah. Subhanallah apa jarang? Subhanallah. Padahal Bapak Ibu, keterkejutan kita, kaget kita. Kenapa? Karena berdasar sesuai dengan logika. Mosok anak umur 2 tahun sudah sampai di Kubah Mas.
apalagi perempuan dengan baju pink misalkan. Ini nggak masuk akal. Ternyata kemudian diterangkan bahwa anak ini sampai di kubah masjid itu dibawa ayahnya dan ayahnya memperbaiki kubah masjid. Maksudnya Muhammad. Peristiwa ini sama Bapak Ibu. Rasulullah Muhammad SAW tidak memiliki daya apapun. Saat Rasulullah Muhammad SAW didatangi oleh malaikat ketika menerima wahyu, itu dalam kondisi kecil. Ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Rasulullah langsung bergegas. Kayak jenengan sih kamu tadi kalau di sini nggak ada. Di tempat saya tuh orang yang banyak utang dan kemudian didatangi debt collector, langsung kemarin meruntus. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad SAW ini keringat dingin. Tapi kenapa kemudian di saat Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW, padahal yang mengantar juga malaikat Jibril, yang mengantar malaikat, kenapa tidak berkeringat dingin lagi? Ketika menerima wahyu yang pertama, Rasulullah berkeringat dingin sampai sakit dan kemudian dikemuli. Kenapa dikemuli? Diselimuti. Karena menggigil diselimuti. Kenapa kemudian di saat Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW dikasih fasilitas bertemu dengan malaikat Jibril diantar lagi? Kenapa tidak berkeringat? Karena waktu itu keimanan Rasulullah Muhammad SAW sudah utuh, sudah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menerima wahyu itu kan masih belum menjadi nabi, tapi kemudian sudah bersahabat dengan Jibril berkali-kali dapat wahyu. Rasulullah Muhammad SAW perjalanannya itu diridhoi, bukan kehendak keinginan Rasulullah, tapi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperjalankan dari masjid ke masjid, kemudian ke Sidratul Muntaha. Artinya Bapak Ibu, kita semuanya sebagai manusia ojo lali dengan sifat dan karakter dasar manusia. Kudu api ambek tonggone, kudu api ambek wong tuane, harus baik dengan istrinya, harus baik dengan anaknya, harus baik dengan tetangganya. Mereka orang-orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tidak baik dengan tetangganya, maka restak imannya. Maka yu'minu billah falyukrim jarah. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ciri dan tanda-tandanya mereka baik dengan tetangga. Ojo ketemu tonggone mari ngono batin setir. Ketemu di sana batin ke sini lagi. Kayak kipas angin. Terus gini. Itu kalau balik gini, 1 bulan itu langsung enak. Jadi ketemu sana, jadi di mana-mana rasanya kayak banyak musuh. Kalau orang baik Bapak Ibu dengan siapapun baik, ciri-ciri orang baik mampu berdampingan dengan siapapun. Jadi ciri-ciri orang baik adalah mereka yang mampu berdampingan dengan siapapun karena melihat siapapun dengan pandangan kebaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau misalkan kita di lingkungan tempat kita tinggal itu ada yang warna biru, warna merah, warna hijau, warna putih, warna coklat, itu juga bagian dari kekuasaan Gusti. Jadi kan tidak bisa menghindar. Memang itu bagian dari cara Allah menunjukkan kuasanya. Karena Gusti Allah dari panjenengan mau ireng tok, maka tidak ada pelangi yang indah. Maka tidak ada pelangi yang indah. Indahnya pelangi itu karena kerukunan dan kebersamaan, sehingga kemudian tampak indah.
hijau, warna biru, warna ini, warna ini. Kenapa kemudian tampak indah? Karena mereka menyadari dan mengakui bahwa saya adalah hijau dan kalian adalah biru dan yang lainnya memiliki warna yang berbeda-beda. Jangan kau paksakan warna biru masuk ke dalam warna hijau jangan memasukkan ke dalam warna dan lain sebagainya, karena mereka memiliki warna yang berbeda-beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau jenengan tidak mau menerima ini, artinya jenengan tidak lulus. Jenengan kalau tidak mau menerima ini berarti gak nerima takdir ya Gusti. Duwe konco misalkan memiliki kekurangan dan keterbatasan gak gelem. Punya teman, punya suami, punya istri gak mau melihat kekurangannya. Ini kan aneh. Al-Qamil ada makalah yang ada di dalam kitab Mukasyfatul Qulub karangannya Imam Al-Ghazali. Beliau matur begini, la tashab man la yaraka illa ma'suman. Ya Pak, jenengan tirukan saya. La tashab. Lagi-lagi kayak ini sirot ngantuk. Tarik. La tashab man la yaraka illa ma'suman. Yang bisa separuhnya amplop jenengan. Bu, ulangi Bu. Yuk, katakan. Itu mata tinggi. Gak wis tinggi kok sama makan. Ayo Allah. Gak tahu ya, lupa ya. Itulah manusia. Padahal, tadi kok yang kaya siapa? Oh, kita saja dengan ya loka. Oh, lantas ya roka Pak Suman gitu, makluman kurang sedikit. Ulangi lagi, lantas man la ya roka illa maksuman. Coba balik itu lagi bersama-sama. Kalau ayo sedikit Pak, jangan dulu. Subhanallah, tepuk tangan dulu jangan Bu. Sekarang bapaknya Bu. Bapaknya kita dengarkan dulu. Nomor 1, 2, 3. Masya Allah, luar biasa takbir, Masya Allah ya Allah. Moga-moga jenengan kumpulkan kita lagi ke dalam surga ya Allah. Amin ya Rabbal. Terus apa artinya itu? Artinya la tashab, jangan engkau berteman man kepada orang la yaroka yang mereka tidak mau menerima kalian illa maksuman, kecuali dalam kesempurnaan. Padahal manusia ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Kalau hukum pilih-pilih bapak ibu pilih-pilih. Kocok ini pun naik ke ayu-ayu toh gak dikajani. Ya gak suki-suki toh gak dikajani. Nanti sing menarik terus sampai ngempel. Sikir wis budel kabeh. Gak dikajani. Kalau ada orang yang demikian, jadi berteman itu pilih-pilih. Lantas man la yaraka illa maksuman. Orang yang tidak mau menerima kekurangan orang lain jangan dijadikan teman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya harus berteman dengan siapapun. Duit tonggo kok yes, dikancani. Seakan-akan kita nggak tahu kekurangan mereka. Kita baik saja. Marunut jenengan difitnah, ya tetap aja kita baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok jenengan misalnya difitnah orang lain sampai terdengar oleh telinga jenengan diri, jenengan mau balas atau mendoakan? Mangkel. Balas. Balas tak? Tidak perlu 1 kali, balas 10 kali. Wah, dari ibu-ibu sini tidak, insya Allah tidak. Yang dulu potong lagi, Masya Allah.
menemui surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan dibalas. Peristiwa ini Bapak Ibu itu menimpa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu dalam perang Khandaq itu, mohon maaf ya, lawannya kaum kafir Hind. Di saat kalah kemudian dadanya dibelah oleh kaum kafir Hind. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah melihat dengan mata kepalanya bahwa mereka yang mendampingi aku dimanapun aku berada, pasang badan, tidak hanya nyawanya, tidak hanya materinya, waktunya diperuntukkan untukku mati nangarpi Rasulullah dalam keadaan mengenaskan, dibelah dadanya, diambil hatinya, dimakan Pak. Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, saat ini Allah saya kalah, tapi berikan kemenangan pada berikutnya ya Allah. Bapak Ibu, ketika dalam kondisi perang berikutnya Rasulullah, mohon maaf ya, menang ternyata. Kelingan setelah mau membalaskan kita tadi Sayyidina Hamzah, turun ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat itu kemudian turun. Jadi di saat Rasulullah mau membalas itu, ayat itu turun yang inti dan artinya adalah wahai Muhammad wal kadhiminal ghaidh, simpan rapat-rapat amarahmu, tahan rapat-rapat amarahmu, jangan sampai kau keluarkan amarahmu. Bu, jangan keluar betul. Nek bapak ikola ojo di jadi bapaknya bapaknya bikin jiran muda kulo boleh Pak. Jadi bapaknya alhamdulillah pengajian pagi ini belo aku sumpah. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, wal kadhiminal ghaidh. Nah, wal kadhiminal ghaidh ini di dalam kitab tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisyhab. Jadi al-kadhim itu diibaratkan gelas yang gelasnya itu diisi air penuh dan kemudian dibawa berlari. Kira-kira Bapak Ibu, mohon maaf, kira-kira air yang ada di dalam gelas ini tumpah menurut? Tumpah. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi menurut Profesor Dr. Quraisyhab, al-kadhim itu begitu. Nah, caranya ya apa? Caranya tutup Bapak Ibu. Gelas itu jangan tutup rapat-rapat, entah dengan tangan jenengan sendiri atau dengan plastik atau mencari tutup yang lain. Bagaimana caranya agar air ini tidak tumpah? Pak, tokoy kok bengi? Ya di dalam aja. Aku nggak ngerti sih. Wonogroho aja. Ayah di macet. Bundaran macet di. Macet kok begini? Ya telepon diisi ya. Wong Jawa sabar tokan. Berdiri 10:30 nang dia ini kok. Tahu nggak sakitnya di sini? Bapak Ibu, kalau misalkan kata-kata itu diganti misalkan apa alhamdulillah Bapak bisa datang dengan selamat,
Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kepingin teh apa kopi? Nah, misalnya jenengan ditawari ngoten. Bapak kepingin teh apa kopi? Mau ngomong sepatunya dilepas, diambilkan air hangat, dikebek di bisnis dipijeti. Jadi jenengan datang dari kerja, diambilkan air hangat, dilepaskan kaos kakinya, sambil kakinya diulur pelan-pelan. Apa? Semoga Papa sehat, semoga Papa panjang umur, rezekinya lancar. Nampun ya Pak, biar kita bisa umroh, bisa haji. Angel Pak Ustaz. Omane tanggal tuwek. Padahal itu Bapak Ibu, amal ibadah yang bisa menghantarkan panjenengan di ghairi hisab tanpa hisab menuju surga Allah Subhanahu. Amin. Cuma akan asli curhat Ibu. Angel tanggal tuwek. Tanggal tuwek. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang tanpa hisab Bapak Ibu. Jadi jenengan yang lain itu menuju Shirathul Mustaqim dengan menggunakan ono sing numpak peduse. Urban itu urban. Wong e kepon di CCTV. Jadi tempat-tempat itu kan delok niku. Biyen iku duwe akeh tapi tempat di TV. Jadi korban itu wong e gak wedi lembu dukur di CCTV. Kemudian ada yang sapi, satu sapi sendiri yang lupa dibuka kok. Dadah. Jadi sing mlaku gak pakai kendaraan. Melok bocok. Jadi sing duwe sapi gandolan butut. Ditekon gandolan. Butut nek wayahe gak ngisi gak kok. Nek wayahe ngisi yo kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Biko ini hisab kalbarki seperti hilang. Jadi ngomong, apa kemana? Alhamdulillah sudah sampai di surga. Orang lain menuju Shirathul Mustaqim, lewat Shirathul Mustaqim kepayahan. Jenengan kalbarki. Tanya kemudian, malaikat siapa barusan? Malaikat menjawab, mereka adalah orang-orang yang di dalam bulan suci Ramadan puasa dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu. Karena puasa itu rahasia, balasannya juga rahasia Bapak Ibu. Makanya puasa juga harus ngerti, jenengan poso buka itu tidak ada yang tahu. Jenengan gak poso loh, aku poso, itu gak ada yang tahu. Puasa lah, apa kok? Padahal mari ngombe. Ibu yang mau dipikir-pikir, masa ini juga perlu ada ilmunya Bapak Ibu. Jenengan kalau waktunya masa ibu-ibu itu bisa ngicipi, tapi pastikan yang jenengan incip itu ojo dilebok rumah dilebok rumah tidur ya patah. Jadi walaupun setitik kalau jenengan, mohon maaf ya, jenengan niat untuk memasukkan ya patah. Ada yang satu piring nggak patah juga ada. Lu bagaimana? Lupa kok bendino. Ustaz, gimana Ustaz? Saya tadi pagi gak tahu kalau bulan Ramadan. Soalnya kan gak biasa saya. Ramadan pertama kali itu kan kadang-kadang saya sering lupa Ustaz. Soalnya gak biasa puasa Ramadan tiba, saya itu Ustaz puasa pertama kali 2 piring Ustaz.
Oke. Alhamdulillah. Tak takoi sama minumnya juga iya Ustaz. Tapi saya pikir barangkali hanya sarapan, ternyata sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, la tashab man la yaraka illa ma'suman. Jadi penyebutan Allah di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan hamba itu artinya bahwa kita memiliki Tuhan, kita memiliki majikan. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Jadi kata-kata abdun itu adalah hamba. Seperti halnya pada kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sama-sama abdunnya, abdun. Artinya kita diingatkan Bapak Ibu bahwa kita memiliki majikan. Dan majikan ini senantiasa Bapak Ibu menilai kerja kita. Oh, hari iki api. Allahu Akbar. Selalu barisnya di depan terus. Allahu Akbar. Hadir lagi di depan lagi. Duhur lagi Allahu Akbar di depan lagi. Lama kelamaan Allah kenal. Oh, anak ini yang setiap hari datang tepat waktu. Oh, anak ini yang setiap hari absen di depan. Oh, anak ini sing gatekno undanganku. Oh, anak ini itu akan mendapatkan simpati Allah Subhanahu. Jadi mereka akan mendapatkan simpati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa luar biasa Bapak Ibu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa taatnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan taatnya terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, maka ada prioritas utama di hadapan Allah Subhanahu. Tapi boten gampang, tidak mudah Bapak Ibu. Jadi jenengan setelah ini semangat, ibadahnya kurung adan semangatnya seperti ini. Alhamdulillah. Kalau di sini tak hitung tadi itu ada kurang lebih 55, yang sini 75. Saya total 1.500. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tidak bisa panjang lebar karena saya harus berbagi. Habis ini saya langsung mengantarkan ziarah. Jadi habis ini 5:30 ada perjanjian saya dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Ustaz, nanti tolong jam 5:30 sudah di tempat saya. Jadi nanti langsung cus Niko. Oke, monggo nek panjenengan minjem mau ada trip perjalanan, monggo nanti saya temani juga gak apa-apa. Ibu, demikian. Oke, kira-kira. Tapi mana nih stop saja jam 5:30. Enak konya. Ada orang dari panitia kalau. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali. Kalau tadi ada kata-kata abdul, berikut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata manusia di dalam Al-Qur'an dengan sebutan An-Nas. Ini pasti ada tugas dan fungsinya manusia. Apa sih ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut An-Nas dalam Al-Qur'an? Artinya Bapak Ibu, kita semuanya diingatkan oleh Allah bahwa kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Masalah ada Muhammad. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, monggo sing api dadi wong. Makanya kalau niki terus api ambil api jenengan, api ambil bapake. Nek misale jenengan tinggal mulai kabeh aku mulai dhewe Bapak. Semoga kita semua masuk surga. Padahal kau jenengan yo kau jenengan. Kira-kira aku kuasa apa betul? Kamu dhewe
Jadi wong kalau Ustaz gendeng. Ini perlunya kebersamaan Bapak Ibu. Saya butuh panjenengan dan panjenengan juga butuh saya. Ini pada konteks saat ini. Begitu pula dalam keluarga. Jenengan juga butuh seorang suami dan suami juga butuh. Yakin bapaknya gak kuat nek dadi ibu. Ayo saya ganti Bu. Nek mari bapak saat ini ngawang ibu. Bapak ibu itu dadi nopo mawon saged. Jadi ibu itu siap jadi apapun Bapak Ibu. Lu saya betul Ibu. Di tetangga saya itu ya, yang biasanya menek genteng anak itu. Kemarin hujan-hujan, tak pengen beri Pak Yudi dan tak tahu Yudi. Apa ini Masya Allah. Atau Pak, bujur ini Pak. Isok nembel genteng dhewe Bapak Ibu. Wong wedok niku. Bu nggih. Nyambut gawe wong wedok niku nggih puwin. Rambut anak wong wedok nggih puwin. Anak papat niku lho digedhekno dhewe buwendina mbak ibu-ibu. Coba Bapak ditinggal sak jam iki kira-kira. Bapak gantian ya. Sekarang di rumah sama anak empat. Saya mau healing. Kira-kira Bu Bapak jawab bagaimana jawabannya? Wes kali healing mending aku. Langsung stres. Ini saya Bapak Ibu. Saya punya anak empat ketika istri saya bilang, ya besok saya mau ada ini pelatihan di Tuban. Tak pikir ini engkau sore mulai selama 6 hari. Anak tuh papa ciri-ciri saja mulai gendong nangis. Saya bayangkan Bapak Ibu luar biasa perjuangan ibu ini luar biasa. Makanya jangan disia-siakan. Berikan kasih sayang sepenuhnya. Tumpahkan semua isi dompet kepadanya. Gampang mau ada musuh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nih panjenengan kok mlebu tak kok cemberut Pak. Koyo wong aku tadi mau cari toilet lagi antri. Gampang. Di sini dompet kok kipas-kipas nih. Ramayana. Langsung jadi. Langsung. Iya Papa. Soalnya perempuan ini identik dengan perhiasan, identik dengan kekayaan, identik dengan keindahan. Maka tampilkan segala bentuk keindahan terhadapnya. Berikan keamanan, sanjung beliau-beliau ini, pasti dia akan kelepek-kelepek. Ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya kalau panggil istri saya, walaupun saya anak 4, si nomor siji masih kuliah, tak panggil saya mas saiki. Saya jadi wong sing pengajian. Saya panggil istri saya dengan panggilan saya gak percaya. Saya ya soalnya si muni gak iso. Itu bisa karena terbiasa Bapak Ibu. Nyenengan panggil papanya sayang. Gak usah. Apa kok stop wae kaya barang. Putune papat wis saat iki papat. Ya kan enggak ada salahnya Bapak Ibu. Jadi enggak ada salahnya panggil saya. Saya ayo kita umrah bersama. Ayo umrah bersama. Selamat sore ala Muhammad. Panggil saya gak apa-apa. Saya juga pada istri saya panggil saya. Lumaten. Jadi gak apa-apa. Rasulullah mencontohkan begitu. Ya Humairah, wahai perempuan yang pipinya kemerah-merahan,
bukan karena tamparan. Kalau sudah kena tampar, pulangkan saja. Lebih kalau mulai itu. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia dengan sebutan Anas, dengan manusia, itu mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup seorang diri. Berbagi Bapak Ibu. Makanya ada Jumat berkah pun bener. Kita berbagi betul. Mosok biyen berbagi ini Ramadan. Nek wayahe mau takjil mau berbuka, Masya Allah, dalan-dalan itu ora wong bagi-bagi. Wis gak ngerti apakah dia puasa apa tidak, pokoknya dikekno ae. Lantas kenapa ketika ada saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan, kita kok sih takut nginane di muasa jauh-jauh. Padahal ketika Ramadan tiba, kita memberikan sesuatu kepada mereka, kita tidak tanya, apakah kamu puasa? Apakah kamu punya harta? Apakah kamu bekerja? Gak takut Bapak Ibu. Terus kenapa ketika kita mau membantu tetangga kita, kita masih iri, kita masih ngoreksi, kita masih dan lain sebagainya? Bukankah ibadah kita hanya karena Allah? Cukup wakafa billahi syahidan. Cukup Allah yang menjadi saksi kita. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Lumayan ada tambahan seperempat menit. Sampun nggih? Pun nggih. Apa sampai? Nek kurang ya sama kuda maneh. Al-Fatihah.